Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RRI Net, obrolan budaya untuk edisi kali ini, ya kan. Hari ini saya tidak sendirian karena hari ini ada dua narasumber saya yang sangat luar biasa. Nah, kalau ngomongin soal yang namanya aksara Jawa, saya pikir Hono Coroko itu adalah aksara Jawa tertua. Tapi ternyata ada yang lebih tua lagi. Namanya adalah aksara Kawi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang aksara Kawi dan kebetulan hari ini saya juga sudah bersama para penggiat aksara Kawi. Yang pertama ini ada Mas Hendrik. Saya manggilnya Mas Hendrik atau Le Hendrik? Mas Hendrik. Mas Hendrik aja. Mas Hendrik. Kalau Mas Hendrik sendiri asli dari? Tegal Gondo, Dauhan. Oh, dari Tegal Gondo, Dauhan. Berarti dekat sini ya Mas ya? Dekat. Oke, kebetulan berikutnya ada Mas Ageng. Ya. Ageng. Mas Ageng ini juga merupakan penggiat dari aksara Kawi. Oke, Mas Hendrik dari? Kalau saya Mas Ageng ini dari Mas Ageng ya. Dari Sengkaling. Oh, dari Sengkaling. Berdekatan. Berdekatan juga ya. Oh, Hanya jadi pembatasnya Sungai Berantas. Sungai Berantas. Tapi kan sekarang sudah ada jembatannya. Jadi dekat ya. Oke. Nah, ini seperti yang saya ketahui Mas, aksara menurut saya nih ya, menurut pengetahuan saya dulu bahwa aksara tertua itu adalah Hono Coroko. Tapi ternyata ada yang lebih tua lagi. Ya, namanya adalah aksara Kawi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan. Aksara Kawi itu sebetulnya kalau dibilang ini adalah aksara kuno gitu ya. Ini sejak kapan sih sebetulnya aksara ini mulai ditulis atau mungkin diperkenalkan gitu? Saya dulu ya. Nggih, monggo silakan Mas Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bahas aksara Kawi atau aksara Jawa kuno. Tapi kita harus tahu sejarahnya dulu. Nah, ini penting. Aksara Kawi itu sebenarnya turunan dari aksara Brahmi yang berkembang di seluruh Nusantara. Aksara Brahmi sebenarnya dari Hindia Selatan. Setelah itu masuk ke Nusantara, berubah dikembangkan menjadi aksara Pallawa ya Mas Ageng ya. Ya. Menjadi aksara Pallawa. Masih aksara Pallawa itu masih digunakan di prasasti Yupa yang ada di Kerajaan Kutai atau di Kalimantan dan Kerajaan Tarumanagara yang ada di Bogor atau bisa ditulis di dalam prasasti Ciareden sekitar abad 56. Betul. Oke. Lah, aksara setelah itu karena aksara Pallawa rata-rata menggunakan bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit adalah bahasa India. Bahasa India Selatan, bahasa India kuno. Nah, itu tidak ada logat atau pepet. Pepet. Iya, tidak ada logat pepet Yang ada a, i, u, e, o dan yang lainnya. Tapi logat tidak ada. Sedangkan untuk bahasa Jawa kuno itu banyak sekali dengan vokal pepet. Pepet. Makanya oleh leluhur kita, oleh para pujangga atau para empu ya, para juru, itu dikembangkan menjadi aksara Kawi. Sebenarnya boleh dinamakan aksara Kawi, monggo, juga boleh dinamakan aksara Jawa kuno, karena masing-masing mempunyai literasi yang kuat. Terserah kita mengucapkan atau kita memberi nama aksara Kawi atau aksara Jawa kuno. Lah, setelah itu kan setelah dari prasasti dari aksara Pallawa berubah menjadi aksara Kawi itu banyak vokal pepet. Di Jawa Timur ini ada prasasti yang tertua yaitu prasasti Dinoyo era Kerajaan Kanjuruan. Itu menggunakan aksara Kawi. Tapi nggak ada E-nya. Uniknya prasasti Dinoyo ini bahasa Sanskerta tetapi ditulis dengan aksara Kawi atau Jawa kuno. Ini uniknya. Oh, iya. Perdana Jawa Timur. Iya. Kerajaan tertua di Jawa Timur, Kerajaan Kanjuruan 682 Saka atau 760 Masehi. Itulah perkembangan dari Aksara Kawi. Aksara Kawi Jawa kuno. Oke, jadi awalnya dari situ, Ya, gitu. Berarti kalau Hono Coroko itu berarti bukan termasuk kuno? Hono Coroko itu justru dinamakan aksara Jawa Baru.
Oh itu Jawa Baru. Jawa Baru karena setelah era akhir Majapahit, akhir Majapahit abad 15 ya Mas ya, itu masih menggunakan aksara Kawi tapi ada perubahan sedikit. Sudah ada perubahan. Barulah mulai Mataram Islam itu Honocoroko. Oke. Jadi bukan kuno tapi aksara Jawa Baru. Jawa Baru. Kalau yang Honocoroko, Kawi ini adalah aksara Jawa kuno. Oh iya. Berarti tadi sebetulnya adalah Jawa kuno atau biasa disebut Kawi. Kenapa disebut Kawi itu? Nah, aksara Jawa kuno, kenapa disebut Kawi? Kawi itu sebenarnya bahasa Sanskrit, artinya pujangga. oke. Atau syair. Bukan gunung ya. Itu kan di sini. Iya. Kenapa dinamakan Kawi? Karena pada waktu itu sering digunakan juga untuk menulis serat kakawin, serat sastra yang ditulis oleh para pujangga. Oke, Kakawin. seperti itu. Nah, kebetulan Mas Hendrik, kemudian Mas Ageng ini adalah penggiat. Betul. Iya kan. Nah, Betul. ini apa sih sebetulnya yang menarik gitu sampai akhirnya Mas Hendrik, Mas Ageng ini mau mempelajari hal tersebut gitu? Iya. Itu sebetulnya sangat mendasar ya karena tulisannya itu indah Oke. dan dapat mengaplikasikan semua vokal yang ada di bahasa Jawa. Seperti Oke. vokal-vokal yang mahaprana yang ada ababnya itu juga bisa diterapkan di situ menggunakan Di aksara Kawi. ini? Betul. Oh, Bahkan oke. yang serapan juga bisa. Iya. Serapan Arab. Berarti bentuk tulisannya sama Honocoroko itu berbeda sekali. Berbeda, lebih simpel, aksaranya Lebih simpel lebih kok. simpel. Aksaranya lebih simpel. Simpel, lebih lengkap. Lebih lengkap, vokalnya lebih lengkap. Betul. Oh, vokalnya lebih lengkap, tapi secara tulisan visualnya lebih Betul. lebih simpel. Misalnya- Oke. Contohnya kita menuliskan aksara K dalam huruf apa? Hanacaraka. Mm-mm. K. Ada beberapa goresan, misalnya 1, 2, Dua, 3. tiga. Nah, kalau Kawi 1, 2 gitu aja. Oh, cuman 2 lengkung aja. Oke, itu simpelnya dari situ ya berarti. Nah, kemudian apa namanya kalau aksara Kawi ini sendiri kan tadi ditemukan di apa ya? Kuno, berarti ditemukannya jauh sebelum kerajaan Majapahit dan Mataram, ya. Iya. Nah, betul. ini berarti dulu yang membawa siapa ya kira-kira gitu. Jadi untuk aksara Kawi itu sebenarnya pengembangan dari Pengembangan. aksara Pallawa agar dapat menulis bahasa Jawa kuno yang notabene banyak logat vokal e. Terus siapa yang membayar? Para pujangga dan para empu waktu itu. Oke. Nah, sampai akhirnya tahu bahwa oh ini aksara Jawa kuno, oh ini Honocoroko modern, bukan modern, Jawa Baru. Itu berarti memang dari teks, bukan tekstur ya, dari bentuk tulisannya itu ya. Benar, dari bentuk tulisan. Oke, dari bentuk tulisannya. Berarti memang dari peninggalan-peninggalan zaman dahulu, baik itu berupa prasasti. Atau mungkin peninggalan-peninggalan yang lain itu ya. Ya benar. Seperti itu Mas Hendrik. Nah, ini yang menarik sekali adalah sampai akhirnya terbentuk aksara-aksara baru. Ya kan? Memang perkembangannya pasti dari aksara Kawi, ya kan? Dengan peradaban zaman, dengan perubahan zaman, akhirnya aksara Kawi semakin bergeser menjadi yang modern atau tadi dibilangnya Jawa Baru. Jawa Baru dari Jawa kuno menuju Atau ke Jawa. carakan. Carakan, nyebutnya apa? Carakan. Jawa Cara. Baru. Kalau aksara Jawa kuno itu Kawi, kalau baru itu Carakan. Carakan. Oke. Yang sangat membedakan sekali kalau menurut Mas Ageng sendiri sebetulnya apa Mas? Selain dari itu tadi, apa namanya? Goresannya. Ya, yang tadi kayak yang Jawa kuno itu 2 kali goresan, kalau yang di Jawa Baru tuh kayaknya 4 goresan misalnya gitu ya. Tentunya kalau saya bilang itu lebih kayak medianya yang mempengaruhi penulisan itu. Oke. Nah, jadi aksara Jawa Baru ini seperti tulisan bersambungnya aksara Kawi disertai beberapa hiasan. Lebih panjang. Lebih panjang. Oke, lebih panjang. Lebih panjang. Tapi Untuk aksaranya. secara artinya bagaimana? Kalau Honocoroko, berarti kalau aksara Jawa Baru itu kan dari diawali dari ho kan, Honocoroko. Kalau dari Jawa kuno seperti apa?
urutannya adalah menggunakan Pancawali Muka, yaitu pengklasifikasian aksara berdasarkan warga aksara. Oke. Nah, apa saja warga aksara tersebut? Mm-mm. Yang pertama, saya lihat daftarnya. Boleh, ya. nggak apa-apa. Yang pertama adalah Kandia. 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 Kandia itu apa? Itu adalah suara yang keluar dari tenggorokan. Kandia, oke. Nah, untuk kolomnya ada aksara agosa, yaitu tanpa mengeluarkan suara yang meledak-ledak, dan juga ada suara gosa, yaitu menggunakan suara yang meledak-ledak. Contohnya apa? Yang Kandia tadi ada aksara K yang alpa prana atau hembusan rendah tanpa abab. Lalu ada juga yang mahaprana K. Jadi ada K, ada tekanan gitu ya. gitu kan. Oke. Untuk yang gosanya yang bergetar, suara gosanya tadi itu ada G. Ada G. Oke, jadi pengklasifikasiannya seperti itu. Terus ada lagi yang mahaprana G. Dan anuswaranya atau yang sengaunya, nasal, suara hidung itu adalah nga. Itu salah satu contohnya begitu contohnya. Oke. Tapi kalau dari mulai, kalau alfabet sekarang kan A, B, C, D. Yeah. Kalau Hono Coroko, Doto Sowolo, ya. Yeah. Kalau dari aksara kawi? Kaganga. Kaganga itu ya. Kaganga. Oke. Yang kalau yang seterusnya ya menuruti harga aksaranya ada talawiyah, badan lidah mendekat ke atas. Itu berarti gimana contohnya? Ya, kayak gitu. Ca. Oke. Ca. Oh iya. Ca. Harus gini ya. Nah. Oke. Terus? Yang ketiga adalah murdhanya. Murdhanya. Tapi kalau dari, maksudnya kalau ngomongin soal alfabet, itu kan ada beberapa huruf gitu ya, sampai Z. Terus Hono Coroko, Doto Sowolo, Monggo Potongo, ya kan? Yeah. Nah itu kan juga ada beberapa huruf. Kalau dari aksara kawi, itu juga ada jumlahnya? Ada. Jumlahnya 50? Iya. Oke. Lebih banyak berarti ya? Iya. Okay. Makanya sangat lengkap untuk menuliskan bahasa. Dan juga terstruktur ya Mas ya, ada Terstruktur. klasifikasinya. Oh iya. Terstruktur dan ada klasifikasinya. Iya. Oke. Berarti kalau boleh tahu nih, sampai akhirnya, maksudnya ini kan akhirnya bahasa itu juga semakin turun menurun. Cuman kan kadang-kadang dengan pengaruh dari zaman, itu kan akhirnya secara pelafalan, secara penulisan berubah juga. Termasuk tadi ada aksara kawi atau Jawa kuno, kemudian ada Jawa baru atau Hono Coroko itu tadi. Nah, kalau ini sampai istilahnya tahu, ini membedakan antara ini Jawa kuno, ini Jawa baru. Itu dari apa? Kalau membedakan antara Jawa kuno dan Jawa baru itu sebenarnya dari aksara juga bisa. Dari tulisan? Iya, dari jenis tulisan yang dipakai itu aksarakan kawi gitu aja. Juga dari bahasa. Pelafalannya. Pelafalan bahasa dan bahasa Jawa baru dengan Jawa kuno itu beda. Berbeda. Karena bahasa Jawa kuno itu masih menekankan tata tulis antara vokal A panjang, A pendek. Jadi kayak kalau dalam bahasa Arab harokat Atau disebut juga dengan tajwid. Tajwid. Mahrojil huruf kalau di bahasa Arab. Jadi seperti nun sewu, seperti kata sila dan sila. Sila I panjang satalawiyah. Itu artinya asas pedoman. Tapi kalau sila itu aja sadantia I pendek itu artinya duduk. Di Jawa baru atau pengucapan logat Mataraman silo. Oh iya. Iya. Berarti lebih simpel. Yang sekarang maksudnya secara diucapan bukan simpel sih sebetulnya karena mungkin saya dengernya di zaman sekarang gitu. Kalau saya dengernya di zaman dulu mungkin juga akan merasa yang simpel adalah zaman dulu gitu ya. Oke. Tapi juga masih banyak serapan-serapan bahasa Jawa kuno itu sampai sekarang yang masih menggunakan ngelagena atau yanjana Contoh bahasa yang ada di suku Tengger, bahasa Ngapa. Bahasa Ngapa. Itu priben. Seperti jadi seperti menulis cara bukan coro. Oh iya, kalau yang
kalau kita menulis dengan bahasa Nocoroko, bahasa Jawa yang sekarang, ono kan jadinya ana. Nulisnya kalau pakai huruf alfabet itu kan ana. Tapi secara pembacaan dan pelafalan ono. Itu namanya amengoa terbuka. Oke. Jadi dipengaruhi oleh budaya luar juga bisa. Karena pada perkembangan zaman juga bisa dipengaruhi dari setiap desa Kalapatra. Desa Kalapatra dimensi tempat, dimensi waktu, dan dimensi keadaan. Karena setiap dimensi tempat, waktu, dan keadaan itu berbeda. Seperti Malang dengan Kediri, Malang dengan Solo itu berbeda. Benar, apalagi Malang dengan Bojonegoro itu beda ya. Unik gitu. Iya. Oke. Terus ini Mas, apa namanya? Kalau balik lagi soal aksara Kawi itu sendiri sampai akhirnya tadi kan sempat di off air kita ngobrol bahwa aksara Kawi ini ditemukan di beberapa prasasti ada, media. Ini biasanya kalau untuk aksara Kawi ini ditulisnya dari media apa? Kalau aksara Kawi ini yang sering ditemui malah di media batu, prasasti-prasasti ya, dan tamra itu logam dan ripta. Ripta itu apa Mas? Ini rontal. Seperti ini. Oh, bentar saya lihat dulu nggak apa-apa ya. Oh ini lontar. Rontal. Yang benar rontal. Yang benar rontal. Ron itu daun, tal itu pohon siwalan. Dari daun pohon siwalan. Kalau lontar itu dilempar. Makanya. Oh berarti selama ini saya salah dong. Rontal, yang benar rontal. Oh iya. Oh ini dari daun siwalan. Oke, kalau sarinya siwalan namanya legen. Sarinya lagi namanya tua. Oh iya benar. Minuman Jawa kuno ini. Iya. Jawa kuno itu di Tuban banyak. Oke, nah berarti ditemukan juga dari ini ya. Oke, alasannya kenapa Mas? Maksudnya kalau ditulis di lontar, di ini apa? Mungkin karena dulu medianya yang kurang aja gitu ya? Alasannya ya mungkin, nah ini sebenarnya juga kehebatan leluhur kita. Oke. Kenapa ditulis di batu? Mungkin dulu di daun pun lain dari rontal juga bisa. Tetapi kan leluhur kita berpikir panjang, jangka panjang. Iya. Ditaruh di batu agar kelak dikenang oleh anak cucu, dipelajari. Lebih lama bertahan. Terus di tamra atau tembaga lempeng emas itu juga bisa dipelajari. Oh iya. Jadi logis gitu loh. Iya. Kalau di batu kan mungkin dengan cara dipahat. Iya kan. Kalau di lontar gini pakai apa? Bolpen atau pakai apa? Ini namanya pangrupa untuk menulis aksara di rontal. Berarti ini dari logam? Baja. Oh dari baja. Biasanya dari pelat, cuman karena saya sama Mas Ageng ya saya suruh membantu. Di Besalen saya juga membuat keris dengan Bu Fanani. Ini saya pakai bahan baja meteorit. Kuat ini berarti. Kuat ini. Jangan dong. Oke. Berarti menulisnya kalau di rontal, ini pakai ini? Iya. Oke. Terus dikasih apa? Dikasih kemiri dibakar sampai hangus, baru dioleskan, setelah itu supaya berwarna hitam langsung hilang. Oh jadi sistemnya dia itu membuat semacam cekungan di ronta. Betul. Kemudian kalau hanya cekungan aja kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pakai kemiri bakar terus kemudian dioserkan baru dia akan nampak. Oke. Dan bertahan lama karena kemiri mengandung minyak. Bener. Oh gitu. Dan sampai sekarang Mas Hendri masih tetap senang. Biasanya yang ditulis di media ronta ini, apakah aksara-aksara Kawi atau mungkin aksara yang sekarang sudah modern gitu? Sebenarnya bisa aksara Jawa, aksara Kawi, aksara apapun monggo. Itu tergantung dari keinginan kita. Latin pun juga bisa. Latin pun bisa ya. Buat gambar juga bisa ya? Bisa. Ada kok. Ada. Oke. Berarti ini ya, ini satu media. Ini wolak-walik ya Mas ya? Iya. Ini wolak-walik. Oke. Tapi memang besarnya kalau ronta cuma segini aja ya?
Iya, Yang macam-macam. A4 gitu ada. Ada yang 30 cm, Ada ada yang 30 cm Mas ya. 10 cm, 10 ada cm. yang 15. Tergantung untuk menulis Oh, apa. panjangnya. Iya. Kalau untuk lebarnya ini loh. Lebarnya ya Rata-rata segini ya. Ya. Ini berarti kurang 3 lebih sekitar senti. 5 3 sampai 5. Iya, 3 sampai 5 cm ya. Oke, berarti orang dulu tuh sangat kreatif sekali ya, Oh, Mas. kreatif. Iya, Orang iya, dulu iya. itu pemikir. Kalau benar. kita ini penikmat. Iya benar. Aja ngomong menikmati, aku malah pengen menikmati. Dan ngomong-ngomong, di prasasti itu tidak ditata. Ada yang digores juga ya Mas ya. Duh. Dengan logam yang tajam. Heeh. Itu di prasasti itu berarti prasastinya dari batu. Iya, batu. Tapi Yang digores. keras. Iya. Wah, berarti orang Itu dulu halus selain tulisannya. pemikir juga kekuatannya besar ya, Mas. Iya. Alatnya ini. Heeh. Ilmu pengetahuan, Bacanya lebih heeh. kuat. Pengetahuan tentang logamnya. Ilmu pengetahuan. Iya. Sampai akhirnya sekarang walaupun sudah aksara ini ada di abad mungkin 5-6 ya gitu, benar. tapi masih bisa dipelajari sampai Masih, hari sampai ini. masih kelihatan. Iya. Ini saya jadi penasaran juga gitu ngomongin soal yang namanya aksara kuno gitu. Apalagi Mas Ageng ini bisa dikatakan sebagai anak Nggih. muda, Nggih. iya kan? Gen Z. Gen Z. Tapi Gen Z Mas ya? Iya, Gen Z. Oh iya, ngopi monggo Mas di Sambi ya. Aku gak ngopi kok, Poso dino iki. Kate poso kale join soalnya. Mas, Gen Z, ya kan? Kelahiran tahun 2000-an berarti ya? Iya. 2000 sekian lah ya. Kok sampai tertarik gitu untuk mempelajari aksara Jawa kuno padahal bisa dikatakan Mas Ageng ini kan sudah hidup di Era kekinian. ya era modern, era yang Iya. joget-joget. Kok tak masih mau gitu loh. Apa sebetulnya alasan apa yang membuat Mas Ageng ini sangat tertarik sekali dengan dunia-dunia ini? Iya. Yang pertama saya ingin mengetahui sejarah leluhur saya. Oke. Bagaimana kehebatan leluhur saya itu menciptakan teknologi kapal, senjata api, hingga sastra-sastra yang indah ini. Oke. Ilmu falsafah hidup yang bagus, sehingga saya lebih serius mempelajari huruf ini. Lebih dalam mempelajarinya sih. Jadi biar Totalitas, tahu gitu totalitas, apa yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita Ya, zaman dulu betul. itu. Karena ya seperti yang tadi Mas Hendrik bilang bahwa leluhur kita ini pemikir, selain pemikir betul. itu akhirnya hasil dari pemikirannya itu dituangkan dalam sebuah prasasti gitu ya. Oke. Kalau Mas Ageng kan memang alasannya adalah pengen tahu nih istilahnya leluhur saya itu kayak gimana. Kalau dari Mas Hendrik Mas, tertarik untuk mempelajari hal-hal atau khususnya aksara Kawi ini sejak kapan, terus inspirasinya dari siapa? Dari mungkin bapak, mbah atau siapa gitu? Nah, kalau untuk belajar aksara Jawa memang di keluarga saya sejak kecil itu diajarkan menulis Hono Coroko. Oke. Nah, setelah itu saya kepingin atau berkembang lagi yang lebih tua dari Hono Coroko ini apa? Oh, akhirnya tereksplor Nah, gitu ya. benar. Ada rasa tantangan. Heeh. Ono Coroko iki wis. Karena setiap ke sebuah lokasi candi atau artefak ini ada tulisan tapi kok sulit untuk dibaca. Ono Coroko gak ono Coroko. Ah, benar. Ya kan alfabet apa maneh. Jaya bukan. Lah iya. Dari situlah di dalam hati saya berarti kunci sejarah itu adalah aksara. Aksara. Ketika kita bisa membaca sebuah aksara yang dituliskan di prasasti, disitulah kita menemukan sebuah kata dan kalimat. Muncullah bahasa. Setelah kita mengetahui aksara bahasa, barulah kita mempelajari bahasanya. Misalnya bahasa Jawa kuno, di situ akan tahu Artinya maksud dari leluhur dan gitu. tujuan. Berarti korelasinya sangat erat ya Mas Oh, ya. Makanya selalu bersatu, bahkan rumahnya aja berdekatan ya. Batasi sungai berantas. Dibatasi dengan berantas. Sekarang nggak ada pembatas, orang sekarang ada jembatan. Ya. Kalau dulu masih pakai getek ya kan. Sekarang tinggal nyebrang aja. Oke. Dari situ ya Mas ya. Sampai Iya. akhirnya tertarik ya. Saya terakhir kalau nggak salah menulis Hono Coroko SMP. Terus setelah kita pelajari sejarah, ternyata di dalam serat-serat kuno itu justru malah logis. Oke. Logis, ada ilmu metalurgi Ya. tentang pembuatan pusaka, dan pembuatan pusaka tidak sehari jadi. Pangapunten, maaf, seperti oh ini dawuh harus gini itu enggak. Ternyata ada tekniknya metalurgi, yaitu
kita pelajari tentang duhung. Duhung itu keris. Juga dari serat-serat yang kuno. Ternyata ada besi handaru, wesi warani, juga wesi makas. Oke, itu beda-beda ya? Beda-beda, 3 unsur bahan logam yang dijadikan menjadi satu sebuah kodokan dan ditempa secara berlipat-lipat dengan jumlah yang ditentukan, basic matematis 2000, 4000 sampai 8000, jadilah pusaka keris. Itu dari rontal-rontal kuno. Kesehatan juga ada. Juga Banyak. kesehatan. Iya. Berarti banyak hal yang akhirnya ketika kita tahu aksara, kemudian kita akhirnya tahu bahasa, dan akhirnya kita tahu makna. Tahu makna benar. Oke, semakin menarik ketika kita berbicara soal aksara, ya kan? Tapi jangan kemana-mana karena kita akan break dulu sejenak. Setelah ini kita akan bahas lagi tentang yang namanya aksara kawi. Tetap di sini di RRI Net, obrolan budaya tonton yang Anda dengar. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Oke, dan kita balik lagi di obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar masih bersama dengan Mas Hendrik dan juga Mas Ageng, penggiat dari aksara kawi atau aksara Jawa kuno, ya kan. Awalnya saya nggak tahu aksara kawi, aksara yang berasal dari Gunung Kawi gitu. Aksara Bromo, aksara yang berasal dari Gunung Bromo gitu. Saya pikir tadi seperti itu, tapi setelah mendapat penjelasan dari Mas Ageng dan juga Mas Hendrik, akhirnya saya semakin mengetahui, termasuk alasan keduanya kenapa sampai mau untuk mempelajari. Ternyata memang dari aksara itu timbul sebuah kata dan dari kata itu akhirnya tahu sebuah makna. Wah, ada kata-kata hari ini lah. Nah, ini kalau berbicara soal yang namanya aksara Jawa, terus kemudian aksara Jawa kuno, aksara Jawa baru, sampai aksara yang sekarang bisa dikatakan aksara modern, alfabet dan sebagainya, aksara internasional lah itu ya. Itu kan akhirnya apa ya, ternyata kalau kita telaah lagi ada semacam korelasi gitu ya kan. Nah, ini kalau dari aksara kawi sendiri atau aksara Jawa kuno dengan peradaban yang sekarang itu apakah masih relate? Mas, silakan Mas Ageng atau Mas Hendrik dulu yang mau jawab. Masih relate. Ya, ini kayaknya biar milenial yang jawab Mas ya. Gimana Mas? Terutama untuk yang agak deket, terutama untuk yang ingin mempelajari sejarah leluhurnya ini sangat relate sekali. Seperti belajar di Rontal, di Kakawin dan berbagai media tadi seperti Batu itu sangat relate sekali ya. Terutama untuk yang mempelajari seni juga sangat relate ini. Karena aksara kawi ini sangat seni banget ya Mas ya. Sangat apa? Seni banget bentuknya, seni banget. artistik banget. Oke. Untuk yang bergelut di desain ini bisa sekali dimasukkan ke desainnya. Kok bisa Mas? Bisa. Bisa. Kayak di Goresannya itu betul. memiliki kayak semacam kayak arti seni tersendiri gitu ya. Bahkan kita membuat batik aksara. Aksara itu udah kayak batik, goresan batik. Era jadi Majapahitan. Batik itu dibuat dari aksara. Betul. Di Batu kami sedang Sekarang menggeluti ini. Saya Mas Ageng juga teman ahli batik itu berkolaborasi. Mas Ageng mencari literasi, saya yang menuliskan. Karena saya senang dengan menulis manual. Terus teman yang mencanting bahkan yang mewarnai. Kita kolaborasi di Joglo Pawiatan Aksara Batu dilakukan setiap minggu. Setiap minggu. Dan itu sanggarnya Mas? Bukan, sebenarnya itu sanggar dari ibu angkat. Namanya Oke. Bu Lisdiana, staf dari Kota Batu. Oke, Di yang peran- istilahnya memberikan sebuah fasilitas ini Betul. untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar tentang seni, tentang budaya, seperti itu.
Wah, menarik sekali. Saya kapan-kapan harus ke sana nih, Mas. Monggo Monggo. silakan. Dan Monggo. yang unik lagi dari aksara itu kan kita menemukan rontal-rontal atau serat yang ada di serat kakawin ya. Serat-serat kakawin, sastra-sastra itu kita padukan dengan unsur batik. Jadi artefak candi-candi, motif-motif yang ada di pahatan-pahatan candi, ukiran itu kita tuangkan di media kain. Setelah itu kita tulis dengan ajaran-ajaran leluhur era Jawa kuno. Seperti tentang Pancawida, yaitu kewajiban seorang anak kepada orang tua. Oke. Terus kewajiban seorang penuntut ilmu atau mencari ilmu. Terus keharusan setiap masyarakat itu harus mempunyai sifat tali asih. Itu ada semua. Lalu ini Mas rendah hati. Ilmu padi ada. Terus kita tuangkan di dalam sebuah batik, kita tulis dengan aksara kawi. Jadi indah. Jadi ternyata meskipun ini bisa dikatakan aksara kuno, tetapi ketika diaplikasikan dalam kehidupan modern, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, estetik, dan cantik gitu ya. Dan alhamdulillah dari perkembangan saya Mas Ageng dengan Mas Zulfin, dari pola membuat batik itu tembus mancanegara. Iya, sampai Thailand. Jadi ini apa namanya? Batik itu dibeli. Batiknya itu dibeli. Iya. Oke. Malah yang agak pesen, dekat boleh Mas. Nah, ya, malah yang pesen dari teman-teman luar negeri. Pattaya. Bukan dari Thailand ada, terus dari Hong Kong ada. Itu tolong dituliskan dengan aksara kawi itu loh. Oh, jadi memang mereka ini request dengan aksara itu. Padahal jangan-jangan mereka nggak tahu lagi artinya. Nggak tahu. Tapi kita kasih tahu dulu. Tapi kita sayang. Oh, jadi kalau seandainya ini ibarat kata tulisannya bla 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 bla. Ini artinya adalah ini. Oh, gitu. Ya. Itu mungkin sangat menarik untuk mereka ya. Tapi kalau memang saya lihat nih ya pemirsa, kalau saya lihat nih, mohon maaf Mas pinjem boleh ya. Silakan. Ini aksara kawi ini memang cukup menarik sekali ya. Ada kayak semacam lengkungan-lengkungan yang ketika itu disusun dalam sebuah gambar, itu bisa jadi seperti yang tadi dibilang batik ya. Batik. Namanya seperti, batik aksara ya. Seperti kaosnya Mas. Nah, ini aksara kawi. Oh, ini aksara kawi. Nah, ini aksara kawi. Contohnya. Itu Ini mohon maaf, ini berarti aksara kawi Mas. Kawi. Bacanya apa nih kalau boleh tahu? Ajar kawi. Kulwan Wilis ya. Wetan Wilis. Wilis. Artinya Adalah pembelajaran aksara kawi di timur Gunung Wilis. Kediri. Grup. Oke. Menarik. Kalau yang ini? Ini adalah logonya Raja Kediri. Kediri ya, Bameswara. iya. Namanya Arda Chandra Kapala. Betul. Oke. Nah, ini salah satu contohnya ini di dunia kreatif. Jadi bikin baju seperti ini. Iya benar. Akhirnya dari aksara-aksara kawi yang mungkin tidak banyak orang ketahui, padahal itu adalah warisan dari leluhur kita gitu ya. Benar. Oke, kayaknya saya mulai sekarang belajar ya aksara kawi. Monggo. Enggak, maksudnya biar saya juga tahu gitu. Leluhur saya itu dari mana gitu ya. Dan silakan kalau mau belajar. Nah, kalau mau belajar nih bisa kemana Mas? Satu bisa di Rumah Pawiatan Aksara Singasari untuk warga lokal Malang. Untuk warga lokal Malang. Juga ada di Joglo Pawiatan Aksara Batu. Juga ada lewat online Mas Ageng. Ya, lewat online. Oke. Kalau lewat online itu berarti bergabung dengan grup gitu Mas? Grup. Iya. Pembelajaran onlinean. WhatsApp ya. Atau Facebook? WhatsApp dan Facebook ada. Infonya bisa disimak di Instagram @kulwan_wilis. Kulwan _wilis. Itu bahasa kawi. Kawi juga dari barat. Kulwan itu apa? Menjadi kulon. Kulwan itu kulon. Iya, bahasa kawinya. Berarti Sun Wawang Gokong seperti wawang menjadi wong. Berarti Sun Gokong ke arah Kulwan. Iya. Mencari kitab suci. Ketemu leluhur kita jangan-jangan. Oh iya, jangan-jangan. Iya. Belajar di Oke. Menarik sekali ya. Ternyata kalau saya pikir serius Mas, saya pikir ono coroko
yang terbaru itu udah aksara kuno gitu. Tapi ternyata ada yang lebih kuno lagi namanya adalah aksara kawi. Aksara kawi. Dan ternyata dari sisi penulisan, dari sisi pelafalan itu ternyata berbeda. Gitu-gitu. Oke. Berarti memang kalau dari teman-teman penggiat dari aksara kawi ini ada nggak sih semacam sarasean kalau selalu Bapak mungkin setiap minggu atau setiap bulan bertemu gitu atau bagaimana? Nah kalau untuk aksara di Malang ini sebenarnya belum ada, makanya saya kolaborasi dengan Mas Ageng ini mau mengadakan kopdar aksara. Bukan hanya sekedar bukan hanya sebatas wilayah Malang tetapi Jawa. Oh Jawa, bener sih ya. Sampai Bali. Karena memang aksara ini ternyata juga tersebar di mana-mana gitu ya Mas. Maksudnya bukan hanya di Jawa Timur aja gitu. Bener. Ini mungkin yang pernah ditemukan di mana aja Mas? Di Bali ada. Di Bali. Oh di Bali. Yang terbanyak kedua setelah Jawa adalah Bali. Untuk aksara kawi ini. Kawi ya? betul. Yang ketiga itu Sumatera. Kalimantan juga ada. Kalimantan itu ada Betul, juga. Ada juga. Nusa Tenggara juga ada. NTB itu juga Jadi ada. menyebar. Jadi menyebar. Karena bagi saya aksara kawi ini adalah ibu dari aksara Cikal Nusantara. bakal. Cikal Iya. bakal yang Iya, pecah iya, menjadi iya, Jawa Barat iya. juga ada. Jawa Barat. Jawa Barat juga sudah ada. Oh, Jadi oke. aksara Carakan, Sunda, Sunda, Bali, Bali, Sumatera seperti Rejang, Rejang, Batak, Batak, dan Lontara itu. Lontara, Bugis itu semua turunan Kawi. Turunan Asal mulai Kawi. dari Kawi. Jawa kuno. Jawa kuno. Wow, ini hanya dari aksara aja akhirnya kita bisa tahu gitu penyebarannya. Termasuk tadi yang Mas Ageng bilang bahwa saya harus tahu nih leluhur saya. Juga dari Betul, aksara gitu Dari ya. aksara benar. Ya. Nah, kalau lontar ini Rontal. Ronta ini sendiri, mohon maaf Mas ya, saya orang awam nih. Iya. Ini emang kalau garis-garis kayak gini Biasanya tidak ada garisnya. Itu dikasih garis Garis bantu. untuk belajar. untuk belajar. Belajar agar Mau- cara menulisnya itu Lurus. bisa lurus. Oh Ka- iya. Jadi Kalau kayak buku sudah tulis yang betul, sekarang gitu betul. ya. Ya Seperti kalau buku. sudah terbiasa ya nggak usah garis. Enggak usah, itu untuk yang para pujangga ya. Karena kita bukan pujangga ya, tapi kita penjaga. Aduh, oke Mas saya ambil satu nggak apa-apa ya. Maksudnya saya mau lihat secara teksturnya. Oke, dan sampai hari ini ternyata Mas Hendrik ini masih belajar. Maksudnya bukan, istilahnya masih mau gitu loh. Iya, Itu benar. alasannya kenapa Mas? Maksudnya kalau kita pilih simpelnya kan kertas aja selesai gitu. Iya kan? Tapi- Kenapa? Heeh. Kenapa saya memilih rontal? Satu memang untuk belajar menulis di media rontal. Oke. Dua estetik. Oke. Tiga, Estetik. tiga agar masyarakat atau pecinta budaya itu paham rontal itu apa sih? Inilah ada medianya, bukan cerita. Oh iya. Jadi istilahnya memberitahu gitu ya. Iya. Mempelajari juga bagaimana begitu effortnya leluhur kita menuliskan di atas rontal ini. Rontal Begitu sabar, begitu Begitu pelan-pelan, sabar. hati-hati, jangan sampai salah. Salah. Tapi kalau ronta ini hanya untuk menulis atau untuk gambar juga Mas? Gambar juga bisa. Gambar juga bisa, ada Juga kok. bisa. Prasi namanya saya. Namanya prasi. Prasi. Betul. Melukis Via rontal. di rontal. Jadi kita sambung gini, rontal kita lukis, setelah itu kita kasih kemiri yang dibakar, baru lagi lap sudah keluar kembali. Oh, Lukisan apa kayak- tadi namanya? Prasi. Prasi. Enggak pakai O ya? Oh, prasi namanya. Oke. Berarti ini termasuk nanti di sanggarnya di mana tadi rumah Batu juga Namanya Joglo apa tadi? Pawiatan Aksara. Joglo Pawiatan Aksara. Aksara Kota Batu. Kota Batu. Ini berarti juga mempelajari tentang Iya. cara menulis Cara di menulis rontal ya, Mas? rontal. Jadi teman-teman datang saya mau belajar rontal, ayo. Saya ajari belajar rontal. Tapi kalau bentuk aslinya rontal kan nggak kayak gini ya? Iya. Ya, Enggak, maksudnya kalau ini kan sudah dikasih Oh, merah-merah iya. di Iya, sininya. iya. Ini kalau merah-merahnya ini Iya. dari apa nih Mas? biasanya ini dari ancur biar kaku. Bahan ancur atau bahan ancur yang resin. gelasan. Gelasan. Buat gelasan ya, wong lawas saya diri ya. Enggak Dari tahu ya getah. gelasan ya. Dari getah. Iya, enggak tahu ya gelasan ya. Tapi walaupun dia enggak tahu gelasan, ternyata Mas Ageng lebih paham tentang aksara kawi. Ayo kita belajar. Oke. Oke. Nah,
ini termasuk apa Mas? Ini berarti jenengan untuk tetap mempertahankan nulis di ini selain nilai estetiknya, ini juga apakah ada kepuasan tersendiri Ya, gitu loh? pasti, pasti karena Apa yang dirasakan ketika menulis di ketika Ronta? sulit, ketika gitu. berhasil itulah kepuasan. Oh ya. Kalau salah gores lubang loh ini karena ini tajam. Betul. Nah Oke. ini Coba ya kita coba ya. Cara nulisnya itu Taufik gitu. Bentar Mas, bentar. Ta. Sudah, oh gitu. Berarti kalau salah nulis sudah nggak bisa dihapus ini Mas ya? Nggak ada tip X-nya ini ya? Tanda silang, tanda silang. Oh gitu. coret saja. Jadi effortnya seperti yang tadi disampaikan sama Mas Ageng, effortnya leluhur kita itu begitu luar biasa ya Mas ya? biasa hebat. Iya. Tapi kalau tidak pakai ini, maksudnya ditulis dengan mungkin logam yang lain yang bentuknya kayak gitu, apa nggak bisa? Kurang apa ya? Kalau dengan yang penting dengan logam dan tajam. Tapi kalau kurang tajam juga nggak enak juga untuk menulis. Nggak bisa mulus. Iya. Selalu berhenti. Itulah rusak nanti. Iya. Oke, makanya ronta ini cukup sekarang menjadi hal yang cukup langka ya Mas? Langka. Karena kan sekarang milihnya ya kertas aja gitu ya, HVS aja, folio aja gitu ya. Oke. Wah, menarik sekali nih ngomongin soal yang namanya aksara ini. Memang ternyata kita bisa tahu banyak hal ya, termasuk peradaban di masa lalu itu orang seperti apa. Terus, nah tadi sedikit disinggung soal yang namanya kayak tadi Mas, keris tadi ya. Iya. Ternyata kan ada apa? Ada proses membuat keris itu tidak serta-merta wesi didekek, dipanasi, dideng menurut tadi keris. Iya. Ternyata juga ada. Nah itu mungkin taunya juga dari Aksara yang kita baca rontal. dari rontal. Oke. Wah, menarik sekali. Nanti kita akan bahas lagi ya tentang aksara kawi. Memang obrolan kita ini semakin lama semakin wah menarik ya. Saya juga yang awalnya masih bingung tentang aksara kawi, semakin menyimak dan ngobrol sama para penggiat aksara kawi ini juga semakin tahu gitu. Wah, ternyata beliau-beliau ini adalah orang yang luar biasa yang mungkin bisa dikatakan punya effort gitu untuk kalau mungkin kita sebagai orang awam aduh ngapain kan kayak gitu ya, tapi ternyata banyak hal yang bisa dipelajari dari aksara kuno atau aksara Jawi kuno atau aksara kawi ini. Jangan kemana-mana, selepas break yang berikut ini saya akan balik lagi tetap di obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita masih di obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar, masih bersama dengan Mas Hendrik dan juga Mas Ageng. Off air kita sempat ngobrol-ngobrol lagi dan ternyata seiring berkembangnya teknologi, ternyata aksara-aksara ini juga sekarang sudah mulai di apa ya, kayak semacam diarsipkan, diabadikan gitu. Betul. Nah, Digitalisasikan. digitalisasikan. Sampai di Unicode kan. Sampai dimasukkan sampai di Unicode. Unicode. Wow.
Ini kalau orang yang tidak peduli pasti ya wis ngapain gitu ya kan. Tapi ternyata masih ada orang-orang hebat yang ini Betul. ya. Nah kalau dari tadi mungkin sempat kita ngobrol di off air Mas Ageng. Ini Iya. ternyata ini ada aplikasi untuk ini ya. Ya ada aplikasi. Agak lebih dekat, Mas. Ada aplikasi penerjemah aksara kawi itu banyak di internet sekarang. Ternyata mulai banyak. yang Mulai peduli, banyak ya. Oke. Lalu juga ada, ini bukan kawi tapi aksara Jawa baru, ada bahasa pemrograman yang digunakan atau dikembangkan oleh Mas Lantip dari Jogja. Oke. Yaitu bahasa pemrograman berbasis Python yang menggunakan aksara Jawa. Ini seru nih, katanya Mas Lantip juga, kita kan ini punya aksara yang banyak ya. Nah ini kan bisa dibuat modal untuk pengkodingan tersebut. Dan katanya bisa memperkuat sistem pertahanan negeri kita. Oke, Ya, itu menarik. dari aksara juga ya. Benar. Nah, di Iya, dunia iya, IT. iya. Mungkin nanti bisa jadi bahasa sandi gitu. Iya, Sandi. Oke. Nah, kalau dari Mas Hendrik, ini kan ada di Joglo apa tadi? Pawiyatan Aksara Batu dan Rumah Pawiyatan Aksara Singasari. Nah, ini kan menarik sekali Mas. Sejauh ini istilahnya jenengan kan orang yang memang selalu ada di sana. Iya, benar. Secara peminatan dari generasi sekarang untuk aksara-aksara kuno itu kayak gimana sih Mas? Ya pada waktu pendirian juga perjuangan ya. Perjuangan kita dirikan dan yang minat-minat saja yang ikut. Oke. Tapi Semakin seiring kesini. berkembangnya zaman juga melalui media sosial. Oke. Ternyata aksara kawi ini banyak yang tertarik. Betul. Banyak yang tertarik yang tadi sudah disampaikan dari pola keindahan, juga bahasanya Bahasa. diminati. Tuturkan ya. Karena sekarang juga ada bahasa kawi lewat online sialang. Kamusnya. Kamus bahasa kawi lewat online ada. Namanya Old Ojet. Javanese Ojet. English. Nah. Old Javanese English Javanese Dictionary. English. Tapi dengan maknanya ya bahasa Inggris. Oh, makanya bahasa Inggris. Ya repot saya nggak tahu. Tapi itu termasuk Mas juga Sebuah perkembangan ya. Perkembangan dan kita dipacu untuk selalu belajar. Karena Iya sih. mentranslate dua bahasa. Benar. Dari Jawa kuno ditranslate menjadi bahasa Inggris kan Ya. artinya kita belajar bahasa Inggris. Iya. Penting itu ya ternyata ya. Oke. Tapi tadi bener loh Mas, jadi bahasa sandi karena Jadi kita sandi. kita ini apa yang paham kawi, Kawi. bisa mengetik kawi, Heeh, jadi bisa benar. rasan-rasan sama yang nggak bisa bahasa Oh kawi. iya Kita benar. lihat. Nanti saya cari ya Mas. ya. Saya pengen rasan-rasan ini dengan tapi nanti pakai bahasa kawi Ya, aja kita betul. ya. Biar mereka nggak tahu Dan gitu. aksara kawi. Kalau Oke, mereka aksara bingung, kawi. ini aksara apa ini gitu. Bahasa apa? Nanti gue isi nggak ketemu. Oke. Dari situ Ini juga banyak yang minat Mas, gabung. Oh, aku ajarin dong biar Iya, nggak dirasani benar. terus. Oh iya benar. Dan saya juga pernah menulis di kertas dengan aksara kawi padahal itu syair. Syair Nyun Sewu karena anak-anak muda kan cinta ya. Iya. Syair tentang cinta di Percintaan. ketemu dengan orang lebih sepuh dari saya. Kang, apa? Saya ambil katanya ini doa mantra padahal syair cinta. Dipikir doa. Itu kalau ketemu sama orang yang lebih tua katanya, wah ini doa, ini mantra. Ini nanti kalau ketemu sama golongan saya mungkin, batik api. Dipikir model batik ya, padahal itu adalah aksara dan aksara itu punya makna yang luar biasa gitu. Oke. Wah, menarik ya ternyata ya. Menarik. Oke, saya nanti main-main ke sana nggak apa-apa ya Mas ya? Monggo, Itu kalau terbuka. pengen main-main kemana tadi Joglo, Pawiyatan Batu. Joglo Pawiyatan Aksara Iya. itu bukannya setiap hari apa Mas? Loh, setiap hari sebenarnya buka. Buka. Dari Cuma jam? kalau mau ke sana ya jenengan WA khawatir saya waktu di luar. Oh, Ya. oke. Jadi memang Monggo. kalau dari sana itu kegiatannya ya ini ya ngebahas tentang aksara. Sama Mas Ageng juga bisa ke sana. Oke. Kegiatannya sih Sabtu Minggu ya Mas. Sabtu ya. Minggu yang apa yang Kegiatan pokok yang itu. membatik, belajar aksara Sabtu Minggu. Acara aksara. Berarti sejauh ini dulu awal-awalnya masih membangun itu memang agak susah ya Mas. Maksudnya Ya, agak merubah susah. paradigma masyarakat tentang Ki Aksara Opo. Tapi sekarang semakin kesini tuh banyak ya istilahnya milenial Iya. ataupun juga Gen Z itu yang tertarik dengan hal ini gitu ya. Jadi untuk usia dini kita mencari metode-metode agar anak-anak atau usia dini ya tertarik dengan aksara. Itu saya mencari metode bagaimana bisa tertarik. Ternyata setelah saya membuat
kami membuat sebuah batik atau membuat karikatur, tetapi dengan aksara Kawi disitulah tertarik. Oke, berarti memang kalau berbicara soal aksara Jawa, ini bisa diaplikasikan ke semua jenis kebudayaan gitu ya. Nah, bener. Mau buat apa namanya syair tadi bisa, mau buat batik tadi bisa. Iya iya iya. Atau Sampai- mau buat rasan-rasan juga bisa ya. Iya iya. Hiasan dinding juga bisa. Oh iya benar. Jadi mungkin kalau mungkin saya boleh menganalogikan kayak kalau mungkin di negara lain China itu kan ada huruf kanji seperti itu ya. Oke, tapi ini yang pure punya kita sendiri. Betul. Iya 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 iya. Wah, ini luar biasa. Nah, ini sekarang balik lagi sama milenial. Sampai akhirnya pernah nggak Mas Ageng sendiri yang selaku apa ya kayak milenial tapi mempelajari hal-hal yang kuno kayak contohnya adalah aksara Kawi terus kemudian dapat koncone merungu kuwi lapo belajar ngono. Maksudnya pernah nggak Pernah, dapat sering. sindiran atau cibiran seperti itu? Pernah, dan dulu banyak loh yang bilang kenapain sih bahasa Kawi udah punah, aksara Kawi juga punah gitu, ngapain. Nah sekarang malah rame nih, banyak kopdar, banyak pencinta aksara Kawi yang mengadakan acara. Seperti kemarin di Bali, saya baru Nah, datang di Bali. tanggal 7 sampai tanggal 9. Dan saya mempresentasikan aksara Kawi beserta buku Pararaton dari Empu Heri Purwanto. Dan Bu Gubernur Iya, itu tertarik Bu dengan Foster bukunya. ya? Bu Foster memborong buku kami Oh. saat kemarin tanggal 8. Tanggal 8. Oh, baru kemarin. Ya, baru pulang saya ini langsung Iya. ke sini. Oh, dari semalam datang terus langsung ke sini? Iya, Enggak tidur dong? Tidur di bis. Oh, ya tidur di bis. Iya. Oke. Berarti kalau kopdarnya itu bukan hanya ya kayak Dau sama Sengkaling aja enggak ya? Iya. Ya, tapi kopdarnya itu justru Luas, Mas. dari masing-masing daerah Iya, Nusantara. yang Iya. memang penyebaran dari aksara Aksara Kawi Kawi. ini ada di Iya, benar. seluruh Nusantara gitu ya. Wow. Dan juga dari kita mempelajari aksara Kawi ini, juga aksara yang lainnya, bukan hanya Kawi, Ah, seluruh Nusantara, kita juga banyak dimintai tolong gitu loh. oke. Dimintai tolong ketika orang ada yang menemukan manuskrip tak bisa membaca, katanya ini gini arahnya ke apa niskala atau goib, ternyata itu adalah sejarah ataupun silsilah kita bacakan. Oke. Oke. Jadi seperti itu. Tapi berarti Mas Hendrik atau Mas Mas Ageng, berarti hampir di setiap peninggalan sejarah yang masih ada, itu selalu ada goresan ini apa namanya aksara Kawi. Ya ada tergantung Masanya gitu ya? masanya juga kadang yang usianya tua itu kita meraba-raba karena rusak. Oh Iya, iya, ya. aus, Termakan ini ya, Usia. termakan usia ya. Wah, tapi memang menarik sekali ya, maksudnya ketika belajar hal yang memang tidak banyak orang ketahui, Iya, benar, itu justru benar. sebuah tantangan tersendiri. Iya. Apakah itu yang menjadi alasan Mas Ageng juga untuk belajar aksara Kawi? Iya, betul. Oh betul ya. Atau mungkin dulu leluhurnya bilang, Le nanti kalau kamu sudah lahir kamu harus belajar bahasa Kawi. Gitu. Enggak ya. Ternyata memang ini ada sebuah dorongan diri gitu ya, untuk mengetahui dan belajar tentang ya bisa dikatakan ini adalah huruf asli ya atau aksara asli Aksara dari peradaban Jawa, Jawa, benar. seperti itu. Jangan apa ya istilahnya. Tapi sebetulnya sudah punah nggak sih Mas? Kalau tadi sempat dibilang sama temannya Mas Ageng bahwa ngapain belajar sesuatu yang sudah punah gitu. Nah, Sebenarnya sesuatu apapun punah atau tidak punahnya itu dari manusia itu sendiri, mau mengembangkan, mau mempelajari apa tidak. Tidak hanya aksara, nuwun sewu. Wayang, oke. kita bahas wayang. Wayang itu punah tidak punyanya dari orang yang nanggap, mau nanggap apa tidak. Oh iya. Gitu aja. Iya, saya setuju sekali nih Mas. Ya. Saya setuju sekali ya. Wayang itu sebenarnya tidak punah. Tidak punah. Cuman yang nanggap ada enggak gitu ya. Iya, benar. Berarti balik lagi pada diri kita Diri ya. kita sendiri. Sebenarnya kalau kita tidak mau belajar akan hal tersebut berarti ya bisa dikatakan itu punah. Tapi selama kita masih mau belajar dan mempelajari tentang hal itu tidak pernah punah. tidak akan pernah punah. Selalu forever. Bahkan aksara sendiri kan dari bahasa Sanskrit. Kesara itu mati.
Ketika bahasa Sanskrit ada kata A di depan, itu negasi. artinya tidak. Berarti aksara artinya tidak akan pernah mati. Oke. Oke. Seperti itu. Aduh. Ini sangat menarik sekali ya sebetulnya kalau berbicara soal aksara nggak mungkin nggak bakal habis kalau kita bahas hari ini aja ya. Benar, Karena aksara itu perkembangannya sampai kemana-mana meskipun kita bisa tahu nenek moyang kita itu dulu kayak gimana, leluhur kita itu kayak gimana. Tanpa adanya peninggalan yang berupa prasasti yang kemudian ditulis dengan sebuah aksara, maka hari ini kita tidak tahu bahwa dulu ada kerajaan A, B, C, D, E. Benar. Kita ada cerita A, B, C, D, kita nggak akan pernah tahu. Tapi ini masih ada orang-orang hebat seperti halnya Mas Hendrik ataupun juga Mas Ageng yang mau untuk belajar dan mengembangkan yang namanya kecintaan terhadap aksara Kawi sehingga hari ini kita juga tahu bahwa leluhur kita itu adalah orang-orang hebat, leluhur kita itu adalah pemikir gitu ya dan kita ini adalah penikmat ya. Penikmat. Seperti itu ternyata ya, luar biasa. Terakhir deh Mas, sebelum kita akan akhiri nih untuk obrolan kita. Apa sih kira-kira pesan yang pengen disampaikan untuk generasi sekarang atau generasi selanjutnya terhadap perkembangan dari aksara itu sendiri gitu. Mas Hendrik dulu mungkin silakan. Jadi untuk saya juga, untuk saya sendiri pribadi juga untuk semuanya dan penggiat budaya ya. Pesan saya jangan pernah melupakan leluhurmu yang telah berkarya besar. Muliakanlah beliau selama-lamanya dan jagalah budaya Nusantara. Karena negara yang besar adalah negara yang mempunyai jati diri dan mengangkat budayanya seperti itu. Matur nuwun. Oke, luar biasa, saya setuju sekali. Kalau Mas Ageng mungkin sebagai perwakilan mungkin dari milenial ya atau Gen Z, apa sih yang pengen disampaikan untuk generasi sekarang ataupun juga selanjutnya tentang ya sejarah, tentang budaya atau bahkan mungkin juga tentang peninggalan-peninggalan leluhur kita? Oke. Aksara adalah jati diri suatu bangsa, maka sangat penting untuk mempelajari suatu aksara agar jati diri kita menjadi lebih tinggi, lebih percaya diri, supaya kita tahu sejarah leluhur kita, bagaimana leluhur kita membuat sesuatu karya yang hebat. Sebelumnya kan kita hanya mengetahui via catatan asing kan, misalnya ada kerajaan ini, itu, lalu kemajuannya dalam bidang metalurgi, persenjataan api itu dipuji Portugis loh. Postur tubuhnya dan makanannya juga, astronominya juga. Kita kan nggak akan tahu kalau kita nggak belajar aksara itu. Karena aksara itu kan dituangkan dalam rontal-rontal yang berbahasa Jawa kuno juga. Dan kita akan mengalir nanti dari aksara ke bahasanya hingga sejarahnya. Dan stating closement dari saya adalah pelajarilah aksara kita agar kita mengetahui jati diri kita sesungguhnya. Baik, terima kasih matur nuwun sangat untuk Mas Hendrik, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih Mas Ageng juga, semoga makin banyak generasi penerus kita yang suka dan mau belajar untuk mempelajari budaya khususnya hal-hal yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Terima kasih juga pendengar dan juga pemirsa. Demikian tadi obrolan budaya untuk edisi kali ini di RRI Net Tonton yang Anda dengar. Sekaligus saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara. Hanya di RRI Net.